manusia-manusia ini. Suasana gembira tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Tubuh Arthur mengeras. Ia tak bisa bergerak. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Dikutuk menjadi batu. Sebuah rumah terlihat sangat sibuk menyiapkan sebuah pesta. Ibu-ibu memasak di dapur, mempersiapkan hidangan istimewa untuk para tamu yang datang. Khorofat, sup yogurt, dolma sudah siap. Masih ada kapama yang belum disediakan. Para gadis juga sibuk merangkai bunga untuk dekorasi. Rangkaian bunga itu berwarna-warni, sesuai dengan permintaan Ellen si calon pengantin. Ungu muda cocok sekali dengan Ellen. Semoga dia selalu bahagia. Sementara itu, Ellen, si pengantin sendiri tengah sibuk menyiapkan barang yang akan ia bawa pergi. Karena menurut tradisi, pengantin wanita harus langsung ikut pulang ke rumah pengantin pria setelah pesta pernikahan diadakan. Rasanya aku masih ingin tinggal di rumah ini. Bu Eva kemudian menghampiri Ellen yang sedang mengemas barang bawaannya. Anak ibu sudah bersiap. Ibu bahagia, Nak, jika kamu mendapatkan pasangan yang kamu dambakan. Namun, ibu juga sedih karena sebentar lagi kamu akan pergi. Terima kasih telah merawatku selama ini, Bu. Mulai besok, aku harus tinggal bersama suamiku. Aku berjanji akan selalu berkunjung ke sini dan menemani ibu. Aku tak akan membiarkan ibu kesepian. Hari pernikahan akhirnya tiba. Kereta kuda milik Arthur terlihat memasuki halaman rumah Ellen. Ia kemudian turun dari keretanya dan berjalan menuju ke pelaminan. Hari-hari yang kutunggu akhirnya datang. Aku tak sabar untuk bertemu dengan calon istriku. Pesta pernikahan berjalan dengan penuh kegembiraan. Para tamu undangan memberi selamat untuk mereka. Selamat atas pernikahan kalian. Semoga selalu berbahagia. Hidup Ellen dan Arthur terasa sempurna di hari pernikahan itu. Esok harinya, Arthur dan Ellen hendak berpamitan pada Bu Eva ketika langit masih gelap. Waktu masih menunjukkan pukul 4. Matahari pun belum tampak bersinar. Apakah barang bawaanmu sudah siap, istriku? Sudah, suamiku. Aku sudah mempersiapkannya sejak kemarin. Kalau begitu, ayo kita menemui ibu. Bu, kami berdua pamit dulu ya. Kenapa buru-buru sekali, Nak? Apakah kalian tidak ingin menunggu sampai matahari terbit? Daerah rumah yang akan kami tinggali jauh, Bu. Kami membutuhkan waktu perjalanan yang cukup lama. Baiklah kalau begitu, Nak. Kalian tunggu dulu sebentar. Ibu akan mengambilkan sesuatu. Ternyata Bu Eva sudah mempersiapkan banyak sekali bekal untuk perjalanan Ellen dan Arthur. Bawalah, ini adalah bekal untuk kalian. Perjalanan yang panjang pasti membuat kalian lapar. Mohon maaf, Bu. Kami tidak boleh meminta atau menerima apapun dari keluarga mempelai wanita. Jika kami tidak mematuhi perintah itu, maka perjalanan kami akan terganggu. Maaf sekali lagi ya, Bu. Baiklah kalau begitu, tidak apa-apa. Rasanya Bu Eva belum rela untuk berpisah dengan anak perempuan satu-satunya itu. Namun, ia harus membiarkan anaknya pergi dan hidup bahagia dengan Arthur. Sampai jumpa, Nak. Ibu menyayangimu. Sampai jumpa, Bu. Rombongan Arthur dan Ellen kehabisan air ketika mereka berada di tengah perjalanan. Tuan,
persediaan air kita sudah habis. Sebentar lagi matahari bersinar terik. Kita pasti akan kehausan. Kalau begitu, setelah ini kita harus berpencar mencari sumber air. Semua anggota rombongan berpencar mencari air yang bisa dibawa untuk bekal perjalanan. Suamiku, apakah di depan itu sungai? Benar, itu adalah sungai. Ayo kita ke sana. Sesampainya di sana, sungai itu ternyata kering. Tak ada air sama sekali. Rombongan itu berkumpul lagi di tempat semula. Ternyata tak ada satupun dari mereka yang berhasil membawa air. Duh, bagaimana ini? Bisa-bisa kita pingsan di tengah jalan. Setelah cukup lama berpikir, Arthur pun angkat bicara. Aku akan berdoa kepada dewa agar diberi petunjuk. Kalian tunggu di sini. Aku akan menyendiri dulu sebentar untuk berdoa secara khusus. Arthur pun naik ke atas bebatuan dan berdoa pada dewa. Dewa, hamba butuh pertolongan. Hamba berjanji akan berkurban jika dewa bersedia untuk menurunkan hujan yang deras setelah ini. Tak lama kemudian, dewa mengabulkan permintaan Arthur. Hujan turun sangat deras. Hujan datang. Rombongan itu menampung air hujan sebanyak mungkin. Terima kasih Tuan Arthur. Doamu sangat manjur. Sama-sama. Arthur sangat gembira karena doanya terkabul. Untung saja aku berdoa pada dewa. Terima kasih Arthur. Kini rombongan kita tidak akan kehausan lagi. Terima kasih suamiku. Berkat bantuanmu, persediaan air kita melimpah. Beberapa menit kemudian, hujan pun reda. Rombongan itu bersiap untuk berangkat lagi. Ayo, kita lanjutkan perjalanan lagi. Sekarang, kita tak perlu khawatir. Persediaan air minum sudah aman. Siap, Tuan. Aku sudah tak sabar untuk segera sampai di rumah. Dewa pun geram karena Arthur dan rombongannya lalai. Mereka lupa dengan janji yang telah mereka buat. Manusia-manusia ini sudah aku tolong, tetapi tidak memberikan kurban yang dijanjikan. Bahkan mengucapkan terima kasih saja tidak. Suasana gembira tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Tubuh Arthur mengeras. Ia tak bisa bergerak. Suamiku, apa yang terjadi padamu? Tak disangka, ternyata semua anggota rombongan itu juga mengalami hal yang sama. Mereka berubah perlahan menjadi batu, termasuk Ellen. Sejak saat itu, Bu Eva selalu datang dan meninggalkan setangkai bunga untuk anaknya. Ibu tak menyangka jika nasibmu seperti ini, Nak. Kini kau sudah berubah wujud menjadi batu. Ibu sudah tak bisa lagi mendengar tawa dan melihat senyummu. Namun, ibu berjanji akan selalu menyayangimu. Yuk membaca bareng Riri. Ada ratusan buku bergambar dan cerita interaktif. Mainkan animasinya dan dengarkan Riri bercerita untukmu. Temukan cerita favoritmu. Ada dongeng, fabel, misteri, hingga petualangan. Yuk download sekarang.